mautakum, talkinkan yang sudah mati di antara kalian. Itu sebabnya setelah dikubur, Nabi perintahkan sahabat, panggil dia, sampaikan kepada dia, nanti datang 2 orang malaikat. Tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Kalau dia bertanya, man rabbuka, atau bertanya, apa syahadat yang kau ucapkan dulu ketika dunia, sebutlah Allahu Rabbi. Kalau diperlihatkan Nabi Muhammad, man hadzal rajul, sebutkan bahwa ini adalah Muhammad Rasulullah. Ajarkan talqin. Kenapa? Sejalan dengan ini. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi Ahlus Sunnah sejak dahulu buat talqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Ustazah? Sehat? Mudah-mudahan kita sehat afiat, sehat zahir dan batin, tetap semangat, karena dakwah ini kalau tak ada yang menggerakkan, mungkin dia memang tak ada yang lain mengambil bagiannya. Sebab jarang orang berebut mengambil bagian dakwah. Tapi kalau yang lain mungkin banyak yang berebut mengambil bagian. Maka semoga Ustaz mudahkan urusan dan banyak kebaikan dari setiap yang bisa Ustaz dan Ustazah buat untuk umat ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat Rasul yang di akhirat patut berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita lanjutkan membaca kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, yang sudah masuk kepada fasal yang kelima, pembahasan Ta'atul Rasul. Jadi kita alhamdulillah pagi ini sudah masuk fasal yang kelima, fi ta'atir Rasul, tentang pembahasan kita taat kepada Rasul.
Nah, ini bersempena juga dengan bulan Rabiul Awal, dengan nanti bisa kita korelasikan insyaallah. Baik, silakan para ustaz dan ustazah buka di halaman 69. Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima, bab yang kelima, fi ta'atir Rasul, pembahasan kita tentang taat kepada Rasul. Qala an-Nazim rahimahullah, kata Imam As-Sayyid Al-Marzuki pengarang Aqidatul Awam, wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul. Wa kullu, dan huwa ma ata bihi ar-rasul, apapun yang dibawa oleh Rasul, ajaran agama yang dibawa oleh teladan yang diajarkan Rasul, mukjizat yang dinampakkan oleh Rasul, fahaqquhu taslim wal qabul, maka semestinya kita taslim, menerima, menyetujui, mengikuti, wal qabul, dan menerimanya. Jadi taslim itu kita setuju, sepakat kita dengan kebenarannya, dan berpasrah diri secara mutlak untuk ikut, wal qabul, dan terima. Maknanya semua yang diajarkan Rasul bagi umat pastinya adalah terima lalu amalkan, terima lalu buat. Kenapa? Karena yang dilakukan Rasul itu semuanya adalah keinginan Allah yang disampaikan melalui diri Rasul, bukan keinginan pribadi Rasul dan untuk kepentingan Rasul, tapi adalah perintah Allah yang diinginkan Allah dari hamba, dilakukan oleh hamba. Maka kalau kita tengok-tengok para ustaz dan ustazah, Rasul tidak pandai tulis baca, Rasul anak yatim, kemudian kakeknya meninggal di usia beliau masih kecil, dibesarkan oleh pamannya Abu Talib. Ini adalah kekuatan bagi Rasul. Apa kekuatannya? Rasul itu tidak ada yang mengajarkan kepadanya apapun yang berasal dari agama ini. Tapi Rasul adalah penyampai ajaran agama yang murni datang dari Allah. Kalau sempat Rasul itu pandai tulis baca, nanti orang kira Muhammad itu hasil bacanya diajarkan ke kita. Kalau Rasul punya ayah sejak Rasul kecil, lalu datuknya bersama Rasul, orang mengira itu ajaran orang tua dia itu. Tapi Rasul orang tua meninggal, dia sejak kecil bahkan sudah yatim. Kemudian dibesarkan oleh paman yang tidak masuk Islam secara nalar. Tidak mungkin orang tidak Islam mengajarkan Islam. Yang masuk akal, orang tidak Islam mengajarkan yang bukan ajaran Islam juga. Orang Islam mengajarkan Islam. Pamannya tidak masuk Islam, maka Rasul besar dengan pamannya. Sehingga kalau ada orang menjawab dia diajari oleh pamannya, mana pula mungkin paman yang tidak Islam mengajarkan Islam? Tidak masuk akal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya penyampai dari Allah. Karena penyampai dari Allah, tugas kita ikut Allah, tunduk kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, maka dia yang patut mengatur kita. Ketika dia atur, ikut aturan dia. Aturan itu disampaikan oleh Rasul. Rasul penyampai. Maka tugas kita ketika kita mengatakan amantu billah, iman kepada Allah, yang disampaikan oleh Rasul yang wajib kita lakukan karena iman, mesti kita buat. Itu sebabnya wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ustaz dan ustazah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan beragama ini hanya ikut qala Allah dan qala Rasul. Saya ulang, berdasarkan teks tadi, umat kita ini diajarkan ulama kita hanya mengikut apa yang
disampaikan oleh Allah. Qala Allah dan qala Rasul. Maksudnya yang berasal dari Quran Sunnah saja yang kita amalkan. Sehingga tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa kita menyelisih Quran dan Sunnah. Itu tengok, kitab paling dasar kita mengajarkan ikut Quran dan Sunnah. Ini kitab paling dasar. Bunyinya wa kullu ma ata bihir rasul fa haqqut taslim wal qabul. Semua yang datang dari Rasul, berarti yang kita amalkan ini yang diajarkan Rasul. Tugas kita apa? Al taslim wal qabul. Kita akui, terima, buat. Kita akui, terima dan lakukan dalam hidup. Sehingga umat Rasul ini diajarkan oleh ulamanya hanya mengikut Allah dan Rasul. Cuma karena kita tak paham maksud Allah dan Rasul, ulama membantu kita memahamkan apa maksud Allah, apa maksud Rasul. Sebab kita tak bisa memahami seluruhnya apa maksud Allah dan Rasul, sementara kita tak hidup bersama Rasul. Kita tak bisa bahasa Arab, kita tak bisa konfirmasi, dan kita tak punya ilmu untuk memahami dengan secara komprehensif apa maksud Allah dan Rasul. Sebab umat ni tak semuanya yang jadi santri. Banyak umat ni yang dia bukan santri, sikit yang ahlul ilmi itu. Oleh karena itu, pelajaran kedua dari kitab yang kita baca ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya diajarkan ikut qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul, Quran dan Sunnah. Sehingga kalau ada orang bilang bahwa umat kita atau masyarakat ahlu sunnah itu menyelisih sunnah, itu dusta. Bukti yang ada justru sebaliknya. Diajarkan agar ikut Quran dan Sunnah. Qala Allah dan qala Rasul. Kita tengok at-taslim, makna taslim dalam mufradat itu. Al-iqraru bisihhatihi. Iqrar, mengakui. Bisihhatihi dengan kebenaran ajaran Rasul. Wat-tafwidul mutlaq. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah kebenaran ajaran Rasul ini. Sehingga kita tak curiga. Sehingga kita tak buruk sangka dengan Rasul. Apa iya ni ajaran Rasul datang dari Allah? Apa iya seperti ini yang semestinya kita buat? Tidak ada sakwa sangka dalam diri kita. Tak ada satupun buruk sangka kepada Rasul. Sehingga semua yang diajarkan Rasul, kita akui kebenarannya dan kita ikut. Kita lakukan. Syarah. Minal wajibi ala kulli mukallaf. Maka di antara yang wajib bagi setiap mukallaf, idza balaghahu, apabila sampai kepada dia ma ata bihir rasul, yang diajarkan oleh Rasul, dakwah Rasul, hadis Rasul, perintah Rasul, arahan Rasul, bimbingan Rasul, ayyantahiya ilaihi wa ya'mala bi. Dia cukupkan dengan yang datang dari Rasul dan beramal dengan yang datang dari Rasul. Ayyantahiya, dia berhenti. Maksudnya berhenti apa? Ilaihi, untuk melakukan yang hanya dari Rasul. Sehingga dia tak melakukan yang lain yang datang bukan dari Rasul. Mana tutupnya tadi? InsyaAllah. Tutupnya hilang pula, takut habis tinta. Tolong bantu tengokkan Mahari. Takut habis tinta pula nanti. Tak bisa pula nulis lagi. Bantu cari tutupnya je Mahari. Itulah sekecilnya dunia upaya mencari tutup itu. Apalagi di akhirat besok. Baik. Gimana Pak? Mohon maaf Pak, merepotkan. Karena takut nanti habis tinta apa yang kita nulis ini. Makasih Pak. Jadi ayantah ya ila, berhenti kita untuk mengikut selain Rasul. Hanya ikut Rasul. Sehingga seakan nalarnya, anggaplah ini tujuan. Jalur yang bisa dilalui orang, bisa saja jalur itu ada dua. Nah, ini pembatas di tengah. Ini jalur itu ada dua. Bisa jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini. Maka jika jalur ini Rasul, ini jalur yang lain,
cukup ikut Rasul. Berhentilah untuk ngikut yang lain. Ikut Rasul saja. Artinya dalam beragama bisa ikut hawa nafsu, bisa ikut Rasul. Tinggalkan hawa nafsu, ikut Rasul saja. Tinggalkan yang kamu suka, ikut yang Allah suka. Itu maksudnya. Ayantahiya ilaihi wa ya'mala bihi, dan mengamalkan yang diajarkan oleh Rasul. Wa alaihi taslim wal qabul li'annahu al-masdar tsani ba'da kalamillahi ta'ala. Karena yang datang dari Rasul itu adalah ajaran Allah, maka kita akui lalu terima. Setelah akui terima, kenapa kita akui dan terima itu? Karena ajaran Rasul sumber kedua setelah kalam Allah. Jadi agama ini sumber pertamanya kalam Allah, yang kedua kalam Rasul, firman Allah, sabda Rasul. Dua itu. Enggak ada lagi yang ketiga. Yang ketiga semuanya penjelas dari kalam Allah dan kalam Rasul, bukan sumber. Saya ulang, selain kalam Allah dan kalam Rasul itu penjelas kalam Allah dan Rasul. Semua kita bersumber dalam beragama patokannya kalam Allah dan kalam Rasul. Maka mesti ikut Allah, mesti ikut Rasul. Kitab yang ada di tangan kita ini penjelas kalam Allah dan kalam Rasul. Bukan kita meninggalkan Allah dan Rasul dan mengikut kitab, bukan. Kitab ini berfungsi memperjelas kalam Allah, kalam Rasul. Kita disuruh beriman kepada Allah, disuruh beriman kepada Rasul. Beriman kepada Allah diajarkan caranya oleh kitab ini. Beriman kepada Rasul diajarkan oleh kitab ini. Beriman pada malaikat diajarkan oleh kitab ini. Maka kul amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya itu kan disuruh kita beriman pada Allah, kitab, malaikat, Rasul, hari akhir seterusnya. Kitab ini mengajarkan kita caranya. Maka para ustadz, para ustazah, kalau ada orang bilang nanti, kok bisa kitab kalian ini enggak ada qala Allah qala Rasulnya? Kadang-kadang kan dibilang orang gitu. Kitab kalian tak ada dalil. Perlu dipahami dengan baik. Kitab bagi pemula memang tak dibuat dalil. Apa sebab? Pemula itu yang diperlukan dia instan. Ada kopi, tinggal seruput. Jangan kasih ke pemula, itu kopi ya. Itu gelasan, itu teko, itu kompor, tak masalah. Nak pandai dia. Tapi kalau orang alim dikasih kopi, dikasih gelas, dikasih kompor, dikasih air, masak sama dia kopi. Sehingga orang awam, pemula, dia cuma butuh, saya mau sholat, apa yang saya lakukan? Kamu pergi uduk, uduk itu 1, 2, 3 acaranya. Jangan suruh pula dibahas. Kamu kalau uduk niat, kenapa niat? Niat tu mesti hadisnya begini semacam. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya ahad. Hadis ahad ini begini penjelasannya. Oh, jangan-jangan 10 tahun tak solat orang ini. Kenapa? Masih membahas apa sebabnya berniat. Orang awam perlunya apa? Langsung amal. Dan dasar berfikirnya cukup nanti setelah dia belajar, meningkat pengajiannya, meningkat kitabnya, dia dapat dasar berfikir, filosofi, dan dasar pengambilan kenapa ini yang dilakukan. Sebab kalau di awal sudah itu yang diberikan kepada orang awam, jangan-jangan belum lagi dia belajar, oh berat betul belajar agama ini. Usahlah aku belajar lagi, usahlah aku mengamalkan lagi, tak kuat aku macam ini. Biarlah ustaz-ustaz je beragama. Maka makanan, kalau kita punya bayi, tak mungkin kita kasihkan makanan orang dewasa. Ibu-ibu mau ngasih rendang sama anak bayi yang belum makan apapun selain ASI? Apa ya ibu kasih? ASI saja. Setelah ASI paling tambahnya MPASI. Itu pun semua serba lembek. Ibu dikukus, kemudian di blender, agar ketika dia melumat, dia tak macam orang dewasa mesti mengunyah. Kenapa? Belum kuat dia mengunyah. Begitu juga kitab-kitab. Kenapa tak dikasih kitab itu dengan dalil? Kitab-kitab pemula, tak kuat pemula mengkaji langsung ke dalil. Yang diperlukan pemula, saya mau sholat, bagaimana cara wuduk? Langsung dapat praktis cara wuduk itu. Tidak ke dalil langsung. Lanjut. Apa dasarnya kita mesti ikut Rasul? Ayat Quran.
Dalilnya Quran. Satu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, ambillah. Lakukanlah, amalkanlah, peganglah, buatlah dalam hidup. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Apa yang suruh tinggalkan? Yang dilarang oleh Rasul. Ada Rasul bilang yang diam oleh Rasul ditinggalkan? Tidak. Jelas ayat Qur'annya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa saja yang disuruh, yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Wa ma nahakum, dan yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Jadi para ustadz dan ustazah, jangan kita terkecoh. Ada orang bilang bahwa kalau Rasul tak buat sesuatu, tak boleh kita buat. Itu dusta. Tak ada kaidah agama kita macam itu. Apa saja yang Rasul tak buat, tak boleh kita buat. Tak ada macam itu. Saya sudah pernah menjelaskan di sini juga. Contoh, dalam hadis itu Nabi dihidangkan dhab. Dhab itu sering kita terjemahkan biawak. Dihidangkan. Rasul hidangkan, sahabat hidangkan. Begitu akan makan, sahabat makan, Rasul tidak makan. Lalu tanya sahabat, aharamun huwa? Apakah haram ni Rasul? Qala la, tidak. Illa annani la ajiduhu fi qaumi. Aku tak makan ni karena tak dapat, tak jumpa, tak ada di kampungku makanan macam ini. Sehingga karena tak ada, Rasul tak biasa, Rasul tak makan makanan itu. Ustaz, kalau kita di Rumbai ini, apa makanan khas yang tak ada tempat lain? Ada semua ya? Tak ada yang khas betul ya? Kan ada sebagian makanan itu, misalnya di daerah tertentu, ubi tumbuk, gitu. Contoh itu. Ada lagi kalau pergi kita Tapanuli itu yang kayak rotan muda itu. Apa? Pakat. Itu kalau dibawakan ke orang yang tak biasa makan itu, mau dia makan? Nolak. Kenapa? Pahit kata dia. Betul? Kenapa orang tak makan pakat tadi? Bukan karena dia tak boleh dimakan, bukan tak halal, pahit. Sama kalau kita pergi ke daerah Jambi, daerah Palembang, itu orang kita dikasih tempoyak, jangankan makan, aromanya ya. Kalau saya dulu pertama mencoba tempoyak itu mual saya. Waktu saya di pondok kelas 2 SMP, kawan kami banyak dari Jambi, banyak dari Palembang. Begitu aroma saja perut dah langsung kena. Kenapa? Tak biasa. Tapi kawan tu makan kok lahap betul nampaknya. Macam kita makan dendeng, macam kita makan rendang. Tapi aromanya tak suka. Maka Rasul tak makan. Apa sebab? Tak biasa. Bukan karena Rasul tak mau makan, bukan karena Rasul mengatakan itu haram secara agama, tidak. Tapi karena memang tak biasa Rasul makan itu. Itu contoh satu. Contoh kedua lagi. Kebaikan ini para ustadz dan ustazah sangat banyak. Oleh karena itu syariat tidak membatasi ini yang baik, ini yang baik, ini yang baik. Tidak. Justru yang dibatasi syariat yang disebutkan secara jelas itu, yang mana yang tak boleh, yang mana terlarang. Yang baik itu justru disampaikan secara umum. Pokoknya tak bertentangan dengan syariat, baik itu buatlah. Maka Nabi SAW banyak sekali perbuatan baik yang beliau tak buat. Ada Nabi Muhammad buat pesantren. Pernah dengar Nabi Muhammad buat pesantren? Pernah dengar Nabi Muhammad membukukan Quran? Sehingga Quran itu bisa tinggal kita hafal sekarang. Pernah dengar Nabi Muhammad buat Sahih Bukhari? Sahih Bukhari itu baik atau tidak? Membantu agama atau tidak? Kita-kita lah adanya Sahih Bukhari terbantu atau tidak? Tapi pernahkah dengar Rasul mengumpulkan hadis sendiri? Maka Ustaz dan Ustazah, kebaikan itu sangat banyak. Rasul tak semuanya dibuat oleh Rasul. Sebagian dibuat langsung oleh Rasul, dan sebagian itu ditiru langsung oleh umat. Sebagian besar yang lain dijelaskan secara umum oleh Rasul.
maka umat tinggal buat. Yang penting ikut kaedah Rasul. Maka Ustaz-Ustazah sekali lagi, tidak semua yang tak dibuat Rasul tak boleh kita buat. Kalau kita buat diharam, bukan. Quran tadi jelas mengatakan, apa saja yang dibawa oleh Rasul ambil, dan yang dilarangnya tinggalkan. Yang tak dilarang Rasul, tak ada keterangan. Saya ulang, yang tak dilarang oleh Rasul tak ada keterangan. Bolehkah minum air dengan botol kemasan ini? Boleh tidak? Ini kan air ini pemiliknya tak ada pemilik. Semua air itu milik bersama, mustarakah semua insan, semua manusia. Tapi kok bisa air dikemas oleh SMS dijual berapa sekarang ini? 3.000 dijual. Mestinya kalau air pemberian Allah ini di mana-mana kita tinggal minumnya. Dijual oleh mereka. Ngerti? Ada Rasul pernah mengajarkan cara jualan macam ini? Justru bertentangan ya. Rasul justru bilang mustarakah. Semua orang boleh minum air. Tapi kan orang SMS punya jasa. Kalau letak mereka kemas, tak sampai ke kita. Mereka ketika kemas, butuh alat untuk mengemas, butuh tenaga manusia, butuh distribusi, butuh orang yang menjualkan, butuh mobil untuk mengantarkan, butuh mobil itu butuh pula daripada BBM. Oh, ketika menyimpan butuh pula gudang, banyak sekali dibutuhkan. Maka dia menjual air ini ada sebabnya. Dan itu kalau kita tengok akad-akad fikih muamalat sangat banyak menjelaskan nanti. Sehingga tidak dilarang oleh Rasul, ini menunjukkan bahwa yang tidak dilarang itu ada kemungkinan boleh kita buat. Itu sebabnya sahabat-sahabat Rasul itu melakukan hal-hal yang Rasul tak buat. Sahabat Abu Bakar misalnya, dikumpulkannya Quran. Sehingga jadi Quran seperti yang kita baca hari ini. Ada dari Fatihah terkumpul sampai An-Nas. Rasul tak pernah membuat satu mushaf Quran macam itu. Sahabat Umar bin Khattab dikumpulkannya orang salat tarawih 20 rakaat, witir 3. Rasul tak pernah buat itu. Justru Rasul meninggalkan. 2 hari Rasul salat di masjid, datang sahabat ramai-ramai. Malam ketiga, sebagai riwayat malam keempat, Rasul tak mau lagi datang ke masjid. Apa sebab? Takut nanti wajib bagi umat. Makanya kata Sayyidah Aisyah, Rasul itu in kana la ya'malu. Rasul itu kadang-kadang amal itu la yada'ul amal. Beliau meninggalkan amal. Wa huwa yuhibbu ay ya'mala bih. Padahal dia suka beramal dengan amal ditinggalkan tadi itu. Kenapa? Khasyata ay yafrudu ala ummati. Takut nanti memberatkan umatnya. Jadi para ustaz dan ustazah, kalau Rasul tak melakukan sesuatu, sahabat tak melakukan sesuatu, tidak otomatis kalau kita buat terlarang. Kenapa? Justru tak melakukan sesuatu itu bisa bermakna Rasul mengizinkan untuk melakukannya. Kalaulah tak boleh, Rasul akan menjelaskan tak boleh dibuat. Yang tak boleh dibuat itu baru kita tinggalkan. Maka keluar sedikit Ustaz dan Ustazah, di dalam Quran yang tak boleh kita buat itu diantaranya an-nahyu. Kalau ada larangan, tadi kita jelas ayat Quran. Yang tak boleh kita buat, yang mesti kita tinggalkan itu kalau ada an-nahyu. Apa an-nahyu itu? Larangan. Jika sebuah teks menggunakan redaksi larangan, tak boleh kita buat. Teks Quran, teks hadis. Naha Rasulullah anil wisol misalnya. Rasul larang puasa wisol. Wisol itu hari ini puasa, maghrib enggak buka puasa. Esok sambung lagi. Datang lagi maghrib enggak buka puasa, sambung lagi sehingga 2 hari atau 3 hari enggak buka puasa, baru setelahnya buka puasa. Ngerti Ustaz? Malam pun puasa maksudnya. Naha Rasulullah anil wisal. Rasul larang puasa wisal itu. Apa sebab? Kata Rasul, umat kalian tak kuat kalau aku innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku dikasih makan, kasih minum oleh Allah, kalian tak kuat. Maka tak boleh dibuat kalau an-nahyu. 2, yang tak boleh lagi, kalau dalam sebuah redaksi itu ada lafzut tahrim yang menyatakan haram. Contohnya hurriman alaikumul maitah. Diharamkan kalian makan bangkai. Semua redaksi yang menggunakan redaksi tahrim tidak boleh. Berarti dia terlarang.
haram. Hurrimat, dilarang kalian. Apa? Al-maitah, makan bangkai. Maka redaksi-redaksi yang menunjukkan adanya haram berarti tidak boleh dibuat. Yang ketiga, dhammul fi'li, dicela perbuatan itu. Bahkan bukan sekadar dhammul fi'li saja, diancam pelakunya masuk neraka. Dicela, kemudian diancam dengan neraka, itu tandanya tak boleh. Dalam hadis Nabi banyak ayat seperti itu. Dalam Al-Quran banyak ayat seperti itu. Contoh, man ghasyana falaysa minna. Siapa saja yang curang kepada kami, curang kepada kita umat Nabi Muhammad, bukan bagian dari kita. Karena kalau bagian dari kita, dia tak mencurang kita. Dia tolong kita, dia sayang dengan kita. Kalau dia curang kita, berarti kita dianggap orang lain. Itu contoh. Ada redaksi dicela, ada redaksi diancam dengan neraka. Maka kalau ada redaksi seperti itu, baru terlarang kita buat. Baru dia tak boleh dibuat. Yang keempat, saya kira cukup itu saja Ustaz, terlalu banyak nanti. Jadi maknanya ingin saya sampaikan adalah, kalau ada redaksi yang semakna dengan larangan atau redaksi larangan, itu tak boleh dibuat. Tapi jika sekedar tak ada keterangan, tak bermakna tak boleh kita buat. Ustaz, ini rompi-rompi ini kan buat seragam nih. Pernah Rasul mengajarkan buat rompi seragam macam ni? Ini buat peci ada melek, itu dah halal, ini Nurul Azhar. Ini apa bedanya Pak? Pokoknya berbagai macam yang hari ini kita pakai ibadah, mungkin tak pernah Rasul ajarkan, tapi kita pakai untuk ibadah. Kalaulah kaedahnya Rasul tak buat, maka dia terlarang, dia haram, dia bid'ah. Banyak betul lah di dunia yang kita buat hari ini, haram, bid'ah, terlarang. Termasuk kajian rutin takdir setiap bulan ni. Kalau kajian bid'ah, ketua yayasannya paling dulu masuk neraka. Ustaznya lebih duluan daripada ketua yayasannya. Maka ustaz dan ustazah, jangan mudah terpancing dengan pemikiran setiap yang tak dibuat oleh Rasul adalah bid'ah. Bukan. Rasul ketika bilang kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru bid'ah, itu kan bicara dengan orang ngerti bahasa Arab. Bicara dengan sahabat. Bicara tidak dengan orang yang tak berakal, tapi dengan orang berakal. Maka perkataan Nabi ini dipahami sahabat, dipahami ulama, sehingga para ulama mempraktekkan perbuatan Nabi. Oleh karena itu ketika di zaman sahabat dibuat berbagai hal yang tak pernah dibuat oleh Rasul, mereka tak merasa bahwa itu adalah terlarang menurut syariat. Justru mereka semua ikut setuju. Contoh tadi, Quran dibukukan. Tidak ada sampai sekarang terdengar sahabat yang menentang. Salat tarawih 20 rakaat, sampai sekarang tak terdengar sahabat menentang. Azan 2 kali, sampai sekarang tak terdengar sahabat menentang azan 2 kali. Kan setiap yang baru, berarti yang tak dibuat Rasul adalah bid'ah. Kok sahabat berani membuat yang baru, Rasul tak buat? Bahkan semasa hidup Rasul, sahabat-sahabat berani buat yang Rasul tak ajarkan. Ada yang berdoa, ya man la tarahul uyun. Ada sahabat doanya bagus betul. Selesai dia berdoa, dipanggil Rasul, dikasih hadiah. Emas dikasih. Rasul tanya, tahu kamu kenapa kamu dikasih hadiah ini? Karena bagusnya redaksi doa yang dia baca. Redaksi doa itu tak diajarkan oleh Rasul. Dia ngarang sendiri. Ketika dia karang indah, Rasul dengarnya, oh bagus doa dia. Diapresiasi oleh Rasul, dikasih hadiah emas oleh Rasul. Dibuat oleh Rasul sebelumnya? Tidak. Diajarkan oleh Rasul? Tidak. Sahabat mengerti bahwa Rasul bilang setiap yang baru adalah bid'ah. Rasul sudah mengatakan setiap yang baru muncul yang tak berdasarkan syariat itu bid'ah. Tapi setiap yang baru muncul sejalan dengan syariat, tak bertentangan dengan syariat, dia bukan bid'ah. Sama dengan kita, jihad kita pagi ini, enggak ada syariat mengajarkan, tapi dia sejalan dengan maksud syariat, maka dia tidak bid'ah. Kajian rutin setiap bulan,
komunitas takdir. Ini kan masuk pada hadis talabul ilmi. Hadis talabul ilmi semuanya terpuji. Justru banyak hadis menyuruh kita talabul ilmi. Teknisnya, caranya, tempatnya, waktunya baru datang belakangan. Baru kita sesuaikan dengan keadaan. Maka ustaz, ustazah perlu paham. Sebelum Rasul datang, setelah Rasul berdakwah, setelah Rasul meninggal, apapun yang baru muncul tak terlarang. Apa yang terlarang itu? Apapun yang bertentangan dengan syariat. Saya ulang, yang bertentangan dengan syariat yang dilarang oleh syariat kita. Bukan statusnya baru muncul atau sudah lama muncul. Di zaman Rasul kalau bertentangan syariat dilarang. Sebelum Rasul diutus bertentangan syariat dilarang. Setelah Rasul meninggal bertentangan syariat dilarang. Tapi kalau sesuai dengan syariat sampai kiamat, meskipun tak diajarkan langsung oleh Rasul, boleh dibuat. Maka patokannya kesesuaian dengan kaedah syariat. Kesesuaian dengan yang diinginkan Allah dan Rasul. Kalau tak sejalan yang diinginkan Allah dan Rasul, justru bertentangan, itu yang dilarang oleh syariat. Maka ustaz dan ustazah, kita mesti paham bahawa syariat ini bukan syariat untuk membagi umat menjadi like and dislike. Membagi umat, ini bagianku, itu bagian kalian. Bukan. Agama ini adalah agama untuk hidayah semua umat. Agama ini pedoman untuk semua umat. Jadi jangan sampai hadis Nabi dijadikan ini adalah bagian kita. Ini yang sunnah, itu yang tak sunnah. Bukan. Agama bukan untuk itu. Bukan untuk memecah umat Rasul. Tapi agama menenteramkan umat Rasul. Kita tengok ayat yang kedua. Dalilnya kenapa mesti ikut Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jelas taat kepada Rasul. Taat itu maksudnya ikut, tunduk, patuh, kerjakan yang diinginkan Rasul. Wa qala ta'ala, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Nabi, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, kalian pun akan dicintai oleh Allah. Maknanya kalau ingin dapat cinta Allah, syaratnya cinta Rasul. Karena orang cinta Rasul pasti akan cinta Allah. Kalau orang cinta Rasul pasti mengerjakan syariat Allah. Sebab Rasul menyampaikan syariat Allah. Wa qala ta'ala, kata Allah di ayat yang lain, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka mereka tak akan beriman pada engkau sampai engkau yuhakkimuka, engkau dijadikan oleh mereka hakim, penengah, fima syajara bainahum, terhadap pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita, sehingga ketika engkau putuskan, semua mereka puas dengan keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima engkau. Maknanya umat Rasul, mereka mesti ikut kepada Rasul. Umat Rasul, mereka akan terima dengan Rasul, baru mereka disebut beriman. Kalau tak ikut Rasul, tak terima Rasul, belum disebut beriman. Maknanya syarat iman mereka ikut Allah dan ikut Rasulnya. Lanjut. Kata Rasul, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu. Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu, kerjakanlah yang aku perintahkan itu. Mastata'tum, seoptimal yang kalian bisa. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa saja yang aku larang kalian melakukannya,
fajtanibuhu, jauhilah, tinggalkanlah. Ini kan jelas redaksinya. Yang aku larang, tinggalkan. Maka kalau ada larangan baru kita tinggalkan. Kalau tak ada larangan, tak mesti ditinggalkan. Ada kemungkinan boleh dibuat. Bahkan ada kemungkinan wajib dibuat. Oke. Kita tengok di situ, fa'tu minhu mastata'tum. Buat oleh kalian seoptimal yang kalian bisa. Maknanya syariat ini kerjakan dulu yang rukhsah. Pernah dengar ada rukhsah, ada azimah? Mohon maaf, kerjakan dulu yang azimah baru rukhsah. Pernah dengar istilah azimah dengan rukhsah? Okay. Kerjakan dulu agama ini yang azimah. Kalau tak mampu, kalian diberikan rukhsah oleh syariat. Maka Nabi bilang, fa'tu minhu mastata'tum. Buatlah agama ini oleh kalian mastata'tum, seoptimal yang kalian buat. Jadi ajaran agama ini ada dua, azimah. Azimah itu bahasa kita mengerjakan agama sesuai dengan perintah. Disuruh solat ya solat, disuruh 4 rakaat ya 4 rakaat, disuruh berdiri ya berdiri. Ketika kita tak bisa mengerjakan azimah, datanglah rukhsah, datang keringanan. Apa contoh keringanan? Yang 4 jadi 2 rakaat jumlahnya. Yang tadinya mesti setiap waktu dikerjakan 2 waktu dalam 1 waktu, jamak namanya. Yang tadinya kalau kita baca Fatihah, baca rukun ketika berdiri semuanya mesti berdiri, karena tak sanggup berdiri, duduk. Rukhsah namanya. Jadi kalau perintah agama disuruh mengerjakan, buat sebisa kita, seoptimal bisa. Lebih dari itu tak bisa lagi, syariat datangkan rukhsah, keringanan. Maka Ramadan semua kalian puasa. Tapi kalau kalian sakit, kalau kalian sudah tua, kalau kalian safar, tak bisa kalian puasa, tinggalkan puasa Ramadan. Maka nanti ganti dari yang lain atau bayar fidyah, sehingga kewajiban tetap dilaksanakan tapi dengan rukhsah, bukan lagi dengan azimah. Itu makna hadis ni. Fa'tu minhu mastata'tum. Buatlah ajaran agama ini seoptimal yang kalian bisa. Jadi kalau lebih dari optimal itu tak bisa lagi buat, tinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang terlarang baru kalian tinggalkan. Bila Rasul larang, itu memang tak ada nego, tinggalkan betul. Jangan zina, tinggalkan. Jangan nego-nego. Ustaz sekali aja Ustaz. Enggak boleh. Ustaz, coba-coba icip-icip dikit. Enggak boleh. Riba, tinggalkan. Ustaz, ini kebutuhan sekali Ustaz. Esok enggak lagi. Enggak boleh. Tapi kalau larangan, tinggal langsung. Kalau perintah, diberikan banyak dispensasi. Disuruh ngerjakan yang ideal dulu, enggak sanggup, dispensasi. Kalau larangan, enggak ada nego, tinggalkan langsung. Begitu syariat kita. Kenapa? Karena larangan itu semuanya mudarat untuk kita. Tapi kalau perintah, dia tak mudarat. Maka kata Imam Syafi'i, al-amru idza dhaqa ittasa. Agama ini kalau sempit, kalau susah, kalau berat kita mengerjakan, dia lapang dengan sendirinya. Sehingga ustaz dan ustazah tak heran kalau mendengarkan bahwa daging babi itu haram, tapi ketika darurat boleh dimakan. Maka para ustaz dan ustazah, agama kita disuruh mengerjakan azimah, tapi ada masanya saat azimah tak bisa dibuat, lanjut kepada rukhsah. Boleh kita mengerjakan dispensasi, mengerjakan keringanan, diberikan solusi sehingga agama tetap dibuat. Termasuk ketika kita anggap sedang di lapangan, pergi ke kebun, tak ada pakaian suci, sementara harus sholat. Kalau balik ke rumah, baru akan berangkat ke rumah, jangan-jangan waktu sholat dah habis. Mau beli pakaian baru, duit tak ada. Apa yang kita lakukan? Sholat saja dengan pakaian yang ada di badan, tapi sampai di rumah nanti ulang lagi bersuci, pakai pakaian yang layak untuk sholat, i'adah sholat yang tadi. Saya ulang kasusnya. Kita pergi ke ladang. Ke ladang, mohon maaf,
Boleh jadi terpecik kencing anak, atau terinjak kencing atau kotoran hewan, kotor pakaian kita. Ya namanya orang ladang, memang kotor-kotor di ladang tuh. Mau sholat, nggak bisa ganti pakaian. Kalau pulang, habis waktu. Sampai di rumah, waktu sholat tak ada lagi. Maka solusinya, mau beli, nggak ada pula orang jual di hutan itu. Kalaupun beli, tak ada pula duit. Apa solusinya? Perintah syariat mesti dikerjakan. Saya taat ya Allah, saya ikut ya Allah, cuma mampu saya saat ini pakaiannya sedang bernajis. Maka salat dengan pakaian bernajis. Saya niat salat asar lihurmatil waktu, menghormati waktu. Bahwa saat ini wajib salat, saya salat. Sampai di rumah, bersih-bersih, tukar pakaian, salatlah dengan salat sempurna. Niatnya i'adah salat, mengulang salat yang sudah dikerjakan tapi belum terpenuhi rukun syarat. Apa sebab tak terpenuhi rukun syarat? Cuma itu mampunya saat itu. Maka Ustaz dan Ustazah mengerjakan perintah syariat, kita diberikan banyak keringanan oleh agama, diberikan banyak rukhsah. Tapi kalau larangan, begitu suruh tinggalkan, tinggalkan langsung, nggak ada nego-negonya. Paham Ustaz Ustazah? Maka ini banyak contoh yang lain. Kemudian hadis Nabi berikut, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka, dua pegangan, dua prinsip. Lan tadhillu ba'dahuma. Tak akan sesat kalian kalau sudah berpegang dengan yang kedua itu. Apa dia? Kitaballah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasul. Rawahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Kalau riwayat Imam Muslim, kitaballahi wa itrati, kitab Allah dan keturunan Rasul. Jadi ada dua redaksi. Di sini riwayat Imam Hakim, kitab Allah dan sunnah Rasul. Di dalam riwayat Imam Muslim, kitab Allah dan ahlul bait Rasul, keluarga Rasul. Jadi ada dua redaksi. Qala Malikun rahimahullahu ta'ala, kata Imam Malik, semoga Allah rahmati beliau, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi. Tidak ada sesuatu apapun yang berasal dari kita kecuali tertolak dan ditolak balik kepada kita oleh orang, ditolak oleh agama. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali yang berada dalam kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul. Artinya Imam Malik bicara di Madinah, semua orang bercakap nih bisa diterima, bisa ditolak, bisa diambil, bisa dibuang, kecuali yang satu ini. Siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua dari Rasul itu diambil. Selain Rasul diterima dan ditolak. Maka ustaz-ustazah, kadang-kadang ada nalar di media sosial muncul. Ini kata ulama, ini begini begitu. Oh itu kan ulama, ulama kan manusia, bisa benar bisa salah. Pertanyaannya, kamu ulama atau bukan? Bukan. Kalau ulama bisa benar bisa salah, bisa ditolak bisa terima, kamu ngerti nalarnya? Lebih bisa ditolak, lebih bisa salah. Paham nalarnya? Yang kata orang, oh Ustaz Somad itu manusia biasa, bisa benar bisa salah, kamu bukan manusia. Beliau ulama, kamu bukan ulama. Dia benar salah bisa tolak, kamu paham nalarnya? Jadi ada orang seakan-akan benar. Oh dia manusia, kita manusia. Nuhumur rijal, nahnu rijal. Dia itu orang, kita orang, kata dia. Oh dia bisa benar bisa salah. Pertanyaannya, kamu benar terus? Ngerti? Kalau orang bisa benar bisa salah, kamu bisa benar bisa salah. Bahkan kamu bisa salah terus, orang bisa benar terus. Ngerti Ustaz dan Ustazah? Sering dibuat nalar gitu. Oh dia itu kan manusia biasa, dia itu kan bukan Nabi. Betul bukan Nabi, betul manusia biasa. Cuma kalau dia bisa salah bisa benar, kita lebih bisa salah bisa benar. Dia bicara dengan ilmu, kita bicara dengan nafsu. Maka Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, nalar-nalar nih mesti kita paham juga, supaya kita bisa menolak nalar orang, agar jangan sampai nalar orang seakan benar, nalar kita salah terus. Kita mainkan sedikit.
Wa qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, mastabanat lahu sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'ahu liqauli ahad. Man istabanat lahu, siapa saja orang, istabanat lahu, sudah terang bagi dia, sudah jelas bagi dia. Ini bana itu terang. Ustaz-ustazah sering menemukan ada namanya bayan. Sering menemukan bayan kan? Itu satu akar kata dengan istabanat ini. Siapa saja sudah terang bagi dia, jelas bagi dia. Kata Allah begini, kata Rasul begini. Lam yakun lahu ayyada'ahu liqauli ahad. Kalau dah jelas, ini kata Rasul, ini kata Allah, tidak boleh meninggalkan kata Rasul liqauli ahad, karena mengikuti ucapan siapapun orang. Mestinya setiap orang ikut Rasul, bukan ucapan Rasul diukur dengan ucapan orang. Jangan sampai pula hadis Rasul diadu dengan kata Syekh Ibn Taimiyah begini. Ngerti? Yang mesti ngikut itu ucapan ulama, ucapan manusia, ikut Rasul. Bukan ucapan Rasul diadu dengan ucapan manusia. Maka ustaz-ustazah, pernah dengar hadis lakinu mautakum la ilaha illallah? Dengar hadis itu? Lakinu, talqinkan, mautakum la ilaha illallah. Saya tanya, kata Nabi, mautakum, orang sudah mati. Mautakum dari mauta. Kalau disebut maut, mayit, orangnya masih hidup atau sudah mati? Datanglah orang. Oh, enggak ada talqin orang yang sudah dikubur itu. Yang ditalqin itu orang yang sakaratul maut. Pertanyaannya, kamu ikut Rasul atau ikut orang? Kan Rasul bilang, mautakum, yang sudah mati. Mestinya kalau ikut kata Rasul, itu kata Rasul. Mautakum, yang sudah mati. Ada lagi hadis mirip seperti ini. Iqra'u Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin. Sama redaksinya. Iqra'u ala mautakum. Jelas redaksinya, mautakum di situ. Yang disebutkan oleh hadis Nabi itu mautakum. Siapa maut itu? Siapa mayit itu? Orang sudah mati. Sehingga kalau dibacakan kepada orang sakaratul maut, dibacakan orang hidup mau meninggal, justru beralih dari hadis Nabi. Ngerti? Jelas hadis Nabi ini menyebut mautakum. Boleh dicek di berbagai redaksi hadis. Redaksinya mautakum. Siapa maut itu? Sudah mati. Salat untuk jenazah kita sebut salat. Salat apa? Mayit. Siapa yang disolatkan? Orang sudah mati. Jadi mau orang Arab, mau orang kita disebut maut, disebut mayit, orang sudah mati. Makanya hadis Nabi, laqinu mautakum, talkinkan yang sudah mati di antara kalian. Itu sebabnya setelah dikubur, Nabi perintahkan sahabat, panggil dia, sampaikan kepada dia. Nanti datang dua orang malaikat. Tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Kalau dia bertanya, man rabbuka? Atau bertanya, apa syahadat yang kau ucapkan dulu ketika dunia? Sebutlah, Allahu Rabbi. Kalau diperlihatkan Nabi Muhammad, man hadzal rajul? Sebutkan bahwa ini adalah Muhammad Rasulullah. Ajarkan talqin. Kenapa? Sejalan dengan ini. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ahlu sunnah sejak dahulu buat talqin. Ustaz, di sini masih biasa orang talqin? Masih ya? Ustaz usahakan pandai talqin Ustaz. Sehingga kalau orang meninggal, kita talqin. Berguna atau tidak? Berguna. Apa dasarnya berguna? Ustazah pernah dengar hadis bahwa kalau kita ke pekuburan, itu suara langkah kaki kita, suara sendal kita terdengar oleh yang dikubur di pekuburan itu. Pernah dengar hadis itu?
Saya tanya, kira-kira lebih terdengar mana suara kaki kita dibanding kalau kita bicara dengan orang itu? Sendal yang paling keras bunyinya sendal apa? Cobalah bawa ke kuburan. Kan pekuburan kita rata-rata tanah kan? Bawalah ke pekuburan, keras bunyinya? Tak ada keras bunyinya. Tapi coba kita bicara, adu dengan suara trompa. Kira-kira lebih keras mana? Kok bisa suara trompa terdengar, suara kita mentalkinkan tak terdengar? Ngerti nalarnya? Paham Ustaz-Ustaz deh? Kok bisa suara trompa yang menyosor tuh nyaris tak terdengar sama sekali? Itu berguna, terdengar oleh mayat. Suara talqin kita tak terdengar. Ngerti? Jadi nalarnya mesti dihidupkan Ustaz dan Ustazah. Kok bisa suara sendal terdengar, suara kita mentalkinkan tak terdengar? Kalau suara sendal dia terdengar sehingga berharap orang tadi datang mendoakan mereka, mestinya talqin lebih bisa terdengar oleh orang itu. Maka Ustaz dan Ustazah ahli sunnah ketika mentalkinkan itu, satu dasarnya hadis Nabi, yang kedua secara nalar itu berguna. Apa bukti berguna? Jangankan suara kita talqin, suara sendalnya terdengar. Dan kalau kita mau hadis-hadis Nabi yang lain, orang yang sudah meninggal di alam barzakh itu hidup. Bahkan para nabi sholat di kuburannya. Apa bukti para nabi sholat di kuburannya? Ketika Nabi Mi'raj sebelum naik ke langit, singgah di Masjid Al-Aqsa. Apa lakukan Nabi dengan para nabi dan rasul? Salat di Masjid Al-Aqsa. Kalau yang di dalam surat Ali Imran itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang syahid itu jangan bilang mati, tapi dia masih hidup. Bahkan sebagian ayat, inda rabbihim yurzaqun, dikasih rezeki oleh Allah. Orang mati apa gunanya dikasih rezeki? Tandanya dia hidup. Yang hidup kalau dipanggil dia bisa menyahut. Cuma jangan pula berharap dia jawab nanti, iya ada apa Ustaz Kurniawan, kata dia. Fulan bin Fulan. Yup, Ustaz Kurniawan. Dijawabnya awak, katanya. Nggak jadi pula Ustaz talqin nanti. Nggak perlu dijawab, berharap dia menjawab. Tapi dia bisa menjawab, cuma kita tak dengar. Sehingga ketika kita talqinkan, berguna bagi dia. Secara nalar, kenapa perlu kita talqinkan? Ustaz dan Ustazah, kematian itu berat. Sakaratul maut itu berat. Nabi menggambarkan sebagian hadis, macam kambing hidup dikuliti hidup-hidup. Macam kalau luka, satu luka itu, apa namanya, kalau pisau dicatuk itu bisa minangnya. Pisau dicatukkan 300 kali. Disayatkan 300 kali. Di tempat yang sama 300 kali tempat itu disayatkan. Perih apa tak perih? Macam itu gambar Nabi sakaratul maut. Maka karena sakaratul maut ini berat, orang ketika sakaratul maut itu sakit betul terasa, sehingga semua yang ada dalam diri itu lupa. Sama dalam gambaran keadaan kiamat dalam surat Al-Anbiya itu, ibu sedang menggendong anak, itu tak terasa sudah terlempar anak yang sedang disusui tadi. Biasanya ibu-ibu kalau kondisi normal, apapun yang terjadi sedang gendong anak, tuh anak tak akan lepas itu. Betul, Bu? Terkejut seberat apapun, itu tak akan lepas. Tapi kiamat saking dahsyatnya, itu enggak terasa anak sudah lepas. Enggak sadar kalau perut yang sedang bunting, mohon maaf, itu sudah keluar dia. Rambut yang anak kecil, itu yang masih segar-segar hitam-hitam itu rambutnya sudah berubah aja. Saking beratnya kondisi kiamat. Maka orang ketika sakaratul maut berat psikologisnya, berat keadaan jiwanya, sehingga semua yang umur hidup itu teringat lupa. Talqin mengingatkan orang yang lupa dengan apa yang pernah dia ingat dalam dirinya. Sehingga begitu nanti karena sakaratul maut berat, datang pula malaikat, 2 orang bertanya, dia kaget. Jangan-jangan menjawab itu sebenarnya dia bisa. Tapi karena kaget, takut, tidak pernah jumpa, tiba-tiba nampak, dia lupa apa yang mesti dia lakukan. Maka talqin
Memprepare kata orang sekarang. Mempersiapkan kalau nanti ditanya, ini jawabannya. Kalau nanti datang orang, tak usah takut. Dia sudah siap. Itu sebenarnya talqin itu dibuat oleh umat Ahlus Sunnah. Agar orang ketika di alam barzakh kalau ditanya, dia siap untuk ditanya. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sementara, kita diskusi Ustadz dan Ustazah. Kalau ada pertanyaan, baik seputar pembahasan Ta'atur Rasul atau kajian yang tadi mengambang dari materi, kita diskusikan. Silakan Ustadz dan Ustazah. Sebelum itu Ustazah, ada menu, boleh juga diambil, silakan. Oh nanti aja. Jadi saya cuma ingatkan ada kopi panas. Jadi jangan langsung seruput, dinginkan sedikit berminum. Ada juga snack, boleh untuk dimakan, untuk dinikmati bersama. Silakan Ustazah. Izin Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Dalam selama hidayah lima, pada hari ini, dia akan dulu saudara yang baik-baik hati. Sebenarnya hari kita keluar dari ini. Nah, kemudian kan ada tiap hari naik tidak selesai para hilang makanan yang sedang tanpa Allah. Bagaimana kita sebagai manusia yang mungkin kafir itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan badan. Apakah apa yang sudah tahu? Apakah siapa adalah sulit? Apa tadi Ustazah? Tabut. Dia ada tabut. Apakah from the because I'm not sulit seperti kau sebagai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama tadi pertanyaan tentang sembelihan. Kan ada menyebut nama Allah. Lalu boleh jadi kita berjumpa di pasar, orang menyembelih tak terdengar kita baca bismillah. Betul itu kejadian Ustazah? Seperti itu. Itu maksudnya? Ya. Jangan mereka sampai sendiri hidup. Ya. Ya. Kalau mengatakan dilarang mereka mengajikan. Ya. Apa lebih sih beliau adalah perasaan dan itu tidak kalau pada kadang kami agak dengan. Baik. Cukup Ustazah. Ustaz dan Ustazah perlu pahami bahwa Yahudi Nasrani kalau dia masih beriman dengan imanan shadiqah, iman yang betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, iman yang belum bercampur, yang belum menyeleweng, mereka itu imannya kepada Allah dan iman kepada Rasul yang diutus pada mereka. Sehingga mereka pasti menyebut nama Allah. Sembelihan mereka pasti ikut syariat Allah. Kalau yang ahlul kitab yang masih komitmen, yang masih dalam track, sehingga tak bertentangan ayat tadi Ustaz dan Ustazah. Ahlul kitab itu kalau mereka yang masih komitmen, istiqomah, tak keluar dari ajaran, tak menyeleweng, ikut kata Allah dan kata Rasul yang diutus di zaman mereka, ikut dia dengan syariat Allah, maka ayat tadi tidak menjadi sebuah kontradiksi Ustazah. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad boleh makan sembelihan ahlul kitab. Kenapa? Ahlul kitab ketika menyembelih, dia tak menyembelih untuk sesembahan selain Allah. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain ketika menyembelih, ketika mengorbankan sesuatu, pengorbanannya bukan untuk taat kepada Allah, tapi untuk beribadah kepada selain Allah. Makanya tak boleh kita menyembelih, melakukan sebuah sesembahan kepada selain Allah. Di situ poinnya Ustazah. Sudah nampak korelasinya? Ya, kalau Kristen ada yang hidup kedahan sama dengan dengan. Gimana Ustazah? Karena ini, apa? Oh baik. Berarti sekarang kasuistiknya lagi. Secara konsep ahlul kitab yang dimaksudkan Quran itu yang ikut Nabi Musa, yang ikut Nabi Isa. Adapun sekarang apakah masih ikut itu? Tinggal kita tengok mereka yang komitmen atau yang tidak. Sehingga kita tak bisa pukul rata juga semua mereka masih lurus, semua mereka sudah menyimpang. Karena boleh jadi di antara mereka
Ada yang lurus, ada yang sudah menyimpang. So kita tak bisa pastikan setiap orang. Apalagi kita tidak pernah masuk ke dalam barisan mereka, lalu periksa mereka satu-satu. Itu Ustaz dan Ustazah. Maka kalau kita ingin selamat, supaya kita jangan sampai melakukan yang tak boleh menurut syariat, kita cari yang paling aman. Sama macam kita sedang berada tepi jurang. Kalau bisa berada di tengah jalan, bukan tepi jurang, kenapa tegak tepi jurang? Pergilah ke tempat yang agak lapang. Begitu Ustazah. Sudah itu saya close sedikit topik. Bagaimana membaca bismillah ketika menyembelih? Kan kambing, menyembelih itu kita baca bismillah atau tidak? Para ulama ahlus sunnah itu punya berapa pendapat. Di antara pendapatnya adalah membaca bismillah itu sebagian mengatakan itu wajib dibaca. Karena berdasarkan dasi ayat tadi. Kata yang sebagian sunnah saja. Kenapa? Orang kalau dia berakidah benar ibadah kepada Allah, dia enggak akan mungkin melakukan sembelihan untuk selain Allah. Sehingga yang dibaca mereka sebagai penguat, sebagai untuk meyakinkan orang bahwa sesuai dengan keyakinan dia tak menyembah selain Allah. Maka kalau ada orang di pasar, dia menyembelih, dia muslim nih. Dan tak ada indikasi dia ini akan bukan muslim dan segala macam, dia muslim. Cuma tak nampak oleh kita, tak terdengar oleh kita dia baca bismillah. Mengikut pemahaman ulama ahlus sunnah yang mengatakan baca bismillah itu sunnah, itu halal sembelihan itu untuk kita makan. Ngerti Ustaz-Ustaz? Karenanya masalah itu bukan baca bismillah itu menurut ulama, tapi tujuan menyembelih hewan ini untuk apa? Sesembahan kepada selain Allah atau masih melakukan ketaatan? Saya disuruh makan, dia makan. Makan apa? Yang dibolehkan syariat. Mana dia? Hewan ternak. Gimana cara makannya? Sembelih dulu. Saya sembelih menurut aturan syariat. Gitu Ustazah. Allahu a'lam. Cukup yang tadi itu satu? Sudah itu tabut tadi. Jadi tabut itu kalau kita baca tempat untuk menyimpan suhuf. Sehingga apakah tabut masuk suhuf? Bukan. Tabut itu tempatnya. Sama dengan pesantren, santrinya belajar di pesantren. Sehingga tabut adalah keterangan tempat. Itu yang saya tahu Ustazah. Maka isinya apakah masuk suhuf? Iya. Karena yang di dalam itu suhuf yang disimpan. Kalau bahasa orang Nasraninya, perjanjian lama, perjanjian baru yang disimpan. Wallahu a'lam. Cukup Ustazah. Ustaz Sarimar, ada mau ditambahkan Ustaz? Cukup Ustaz? Oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Silakan Ustaz. Baik. Karena tadi menyambung pertanyaan tadi, ada jumpa sama saya di restoran itu. Katanya dia ahli hitam. Penjelasan dia itu, kami dari agama tauhid ya. Lain. Jelas tanya itu memati pas ada sama kita kesawitan itu. Tetapi saya tanya sama dia, apakah Muhammad Rasulullah terima? Nah itu tidak diterimanya. Berarti kami tidak masuk Alkitab lagi sendirian. Itu di mana dengan itu? Jadi ahlul kitab itu dia pasti membenarkan Nabi Muhammad. Karena di antara isi kitab itu adalah berita tentang Nabi akhir zaman dan itu menjelaskan ciri-ciri Nabi Muhammad. Sehingga disebut ahlul kitab itu menyembunyikan sebagian isi kitab, itu maksudnya menyembunyikan tentang berita Nabi Muhammad. Apa sebab? Mereka dengki. Mereka inginnya Nabi akhir zaman Bani Israel. Ternyata bukan. Karena bukan, isi kitab dibuang, yang bagian itu disembunyikan. Supaya apa? Jangan sampai umat tahu. Kalau tahu umat bahwa Nabi akhir zaman sudah muncul dan itu bukan dari mereka, diikuti, bisa jadi orang mengikut bukan Nabi yang diharapkan oleh pendeta mereka. Maka dibuang ciri-ciri itu. Sehingga kalau orang tidak menyebut ahlul kitab, tak mengakui Nabi Muhammad, dia bukan ahlul kitab yang masih konsisten. Kalau dia ahlul kitab,
mestinya mengakui semua Nabi dan Rasul. Karena ajaran Ahlul Kitab bukan ajaran untuk menyembunyikan Nabi dan Rasul, tapi mengimani Allah, mengimani kitab Allah, mengimani Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam. Itu sih. Kalau tidak ada Rasul nama dia berarti enggak masuk. Tidak masuk Ahlul Kitab yang masih lurus. Ustaz. Itu pertanyaan yang Baik. Ya. ini sangat banyak yang memiliki masyarakat panjang sampai sekarang ini. Jangan sampaikan hadis itu hadis itu katanya hadis ada yang menetapkan dari ada yang palsu. Sementara Rasul sudah banyak meninggal, sudah banyak menetap. Ada yang lakukannya ini yang bertanya pertanyaannya sini sekarang. Yang mana gitu? Jadi para ustadz dan ustazah, talqin ini sudah dilakukan umat di mana-mana sejak dahulu. Banyak kitab fikih yang menjelaskan. Bahkan sebagai bukti bagi kita, tidak usahlah kita kitab ulama, kita asal meninggal orang di berbagai tempat di Melayu ini tahu kita talqin. Buktinya ini dibuat banyak orang, berarti hadis itu diterima orang. Kalau sudah diterima orang berarti hadis ini diakui. Maka di antara syarat hadis yang diamal itu naladhul ummah bil qabul. Kalau hadis sudah diterima umat, sudah diamalkan oleh umat, berarti hadisnya sudah hadisnya diterima. Bukti diterima sampai sekarang dimanapun kita hidup di Melayu ini dengar ada yang namanya talqin. Bahkan ikut mentalqinkan. Atau jangan-jangan di saat talqin terjadi kita di samping orang mentalqinkan. Berarti familiar bagi umat. Kalau ada orang bilang hadis palsu, jangan samakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Itu tidak amanah namanya. Hadis palsu itu tak bersumber dari Rasul. Hadis dhaif itu adalah ada kemungkinan bersumber dari Rasul. Jadi dhaif itu begini Ustaz-Ustazah. Saya bisa bicara. Ketika saya bicara, lalu disampaikan pembicaraan saya oleh orang, mungkin dari sekian pembicara itu, saya, pendengar dari pendengar saya, sampai pada orang terakhir ada 5 rantai. Dalam perjalanan ucapan saya ini sampai ke orang terakhir, bisa bertambah, bisa berkurang. Disitulah hadis menjadi sebab dhaif. Apa sebabnya? Tidak valid bahwa seperti itu yang saya sampaikan. Tapi kalau 5 mata rantai ini, ketika dikoreksi, dikonfirmasi, apa yang saya ucapkan dengan sampai di orang terakhir sama, itu sahih hadis itu. Anggaplah sekarang ucapan saya direkam. Setelah itu orang yang dengar ucapannya, misalnya Ustaz, saya sampaikan ke murid Ustaz ke murid dia, murid ke murid dia, sampai murid terakhir 5 orang. Dicoba tanya, apa kata Ustaz Allah? Diulangnya, diuji dengan rekaman, sama, sahih hadis seperti itu. Jadi hadis itu menjadi dhaif itu Ustaz, karena dalam perjalanannya dari Rasul sampai kepada orang yang menyampaikan ke kita, itu tak valid 100% seperti itu Rasul menyampaikan. Tapi di antara yang disampaikan itu, ada kemungkinan sebagian benar dari Rasul. Mungkin bertambah, mungkin berkurang. Kalau hadis palsu, yang bicara memang tak pernah Rasul, orang lain. Lalu dinisbahkan kepada Rasul. Kira-kira sama hadis palsu dengan hadis dhaif? Tidak sama. Satu sumbernya Rasul, satu bukan Rasul. Maka kalau ada yang menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu, itu dia jahat dalam dunia ilmu. Kenapa? Dia membuat umat salah, membuat umat beralih dalam pemahaman. Gitu Ustaz. Jadi Ustaz dan Ustazah, kalau ada orang bilang ini hadis dhaif, ini hadis palsu, semua palsu dan dhaif itu tak boleh dibuat. Itu tak boleh seperti itu. Itu dusta, tak ada kaidah ilmiah seperti itu. Hadis dhaif itu banyak yang kita buat Ustaz. Sampai hari ini banyak hadis dhaif yang kita buat. Maka Ustaz dan Ustazah, para ulama buat kaidah tentang hadis dhaif. Bahkan sepakat ulama hadis boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, kalaupun dia hadis dhaif dibuat oleh kita, ada sandaran. Dan secara hukum, secara konsep usul fikih Ustaz, jikalah kita dengar orang talqin, dengar hadis talqin, ada buku talqin,
Lalu datang orang, nggak ada dalilnya itu, kata dia. Kan kadang-kadang gitu. Itu tak benar itu, tak valid itu. Secara kaidah usul fikih, al-muthbitu muqaddamun 'alal manfi. Al-muthbit muqaddam. Jadi kalau ada orang, Ustaz, menyatakan tentang satu informasi, lalu ada orang menafikan, yang didahulukan mengikut orang yang menyatakan sebuah informasi. Kenapa? Kalau ada menyatakan informasi berarti ada ilmu. Yang menafikan tak ada ilmu. Dia cuma menolak aja. Kira-kira kalau tanya ke Ustaz, satu ada ilmu, yang satu tak ada ilmu, yang diikut ada ilmu atau tak ada ilmu? Ya, ada ilmu. Makanya kaidah usul fikih ini termasuk maulid. Kalau kita buka buku-buku para ulama, Imam Ibnul Jazari misalnya, dalam kitab Arfut Ta'rif fil Maulid Syarif, itu di abad ke-9 beliau cerita, dari dulu orang Makkah, kalau setiap bulan maulid, di hari lahir Nabi, itu berduyun-duyun datang ke rumah tempat Nabi lahir. Mereka rayakan maulid Nabi di situ. Lebih besar, lebih megah daripada hari raya. Itu yang cerita siapa? Al-Muqri, Al-Hafiz, ahli qiraat, ahli Quran, ahli hadis, Ibnul Jazari. Kalau ustazah belajar tajwid, ada nama kitanya Matan Jazariyah, pengarang itu. Beliau orangnya ahli qiraat, ahli Quran, ahli hadis. Kira-kira kalau ustaz dan ustazah dibuat orang sebuah analogi, yang satu bicara ahli Quran, ahli hadis, yang lain bicara ahli ngakak, ahli cemee. Yang ustaz ustazah dengar yang mana? Ahli hadis atau ahli hadas? Kalau saya ikut ahli hadis. Beliau bilang sejak dulu orang buat maulid, dan itu bukan keterangan satu orang. Ada lagi dalam risalah Ibnu Jubair di abad ke-6 cerita, dulu kalau datang hari maulid 12 Rabiul Awal tiap tahun, itu qadhi mazhab Syafi'i salat di Masjidil Haram, lalu diikuti qadhi 3 mazhab. Qadhi itu hakim agung artinya. Jadi qadhi 4 mazhab ditambah para umara, para penguasa, pejabat, ditambah tokoh masyarakat, tambah ulama di zaman itu, berbondong-bondong dari Masjidil Haram ke rumah tempat Nabi lahir. Apa mereka lakukan? Merayakan maulid Nabi di tempat Nabi lahir, dan itu perayaannya besar sekali. Informasi abad ke-9, informasi abad ke-6. Ada lagi informasi lain, abad ke-14. Ada sebuah jurnal terbit di Makkah tahun 1335 Hijriah. Ceritanya apa? Di Makkah kalau musim maulid setelah maghrib, ulama 4 mazhab, para pemuka kaum, para penguasa, para pejabat, mereka berangkat ke rumah tempat lahir Nabi, lalu berbondong-bondong merayakan maulid Nabi di tempat Nabi lahir. 3 informasi minimal. Abad 6, abad 9, abad 14. Datang orang sekarang, maulid itu tak pernah dibuat Nabi. Maulid itu tak pernah dibuat oleh umat kita salafus saleh sejak dahulu. Dalam kaedahnya, kalau ada yang menjelaskan sebuah informasi, yang satu menafikan informasi, yang kita ikut yang menetapkan, yang menjelaskan informasi. Karena yang menetapkan ada ilmu, yang menafikan tak ada ilmu. Ustaz, ustazah ikut yang ada ilmu atau tak ada ilmu? Ikut ilmu. Ini kaedah. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz. Silakan dari yang lain. Cukup Ustaz? Silakan. Ada yang mengatakan bahwa ketika wanita jenis beli itu katanya tidak boleh dikonsumsi oleh seluruh orang begitu. Emang hukum kita dibedakan, kalau laki-laki halal, perempuan haram? Enggak ada. Enggak ada salahnya perempuan menyembelih. Coba bayangkan, mohon maaf, para istri ini dia janda. Di rumah tak ada suami, tak ada pula anak laki-laki. Kapan dia boleh makan ayam?
Jadi tak ada dalam syariat bahwa perempuan baik sedang haid atau tidak haid enggak boleh menyembelih hewan, boleh. Bukan hanya ayam ibu-ibu, nyembelih kambing pun boleh, nyembelih sapi pun boleh. Pokoknya menyembelih boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi tak ada larangan Ustaz, hanya khusus laki-laki, dan kalau perempuan tak boleh laki-laki menyembelih menyantap sembelihannya, enggak ada Ustaz. Boleh Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Nanti disambung oleh Ustaz Hanafi. Setelah ini Ustazah silakan jeda, ada snack. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan kita sambung lagi di kesempatan akan datang insyaallah. Sekedar informasi, esok setelah asar ada dialog santai, bincang santai antara Ustaz Abdul Somad dengan Pak Abdul Wahid. Nama acaranya dialog santai, Abdul bertanya, Abdul menjawab. Lebih sebagai diskusi ringan. Barangkali diskusi ringan itu menjadi sebuah motivasi, sebuah pedoman, sebuah teladan, sehingga dari obrolan orang mungkin ada yang bisa kita ambil untuk pelajaran hidup. Maka yang ingin ikut, yang ingin dengar langsung, boleh datang di Riau Garden, Jalan Subrantas, Panam. Kalau kita dari arah Pasar Pagi Areka menuju Panam, sebelah kanan pinggir jalan langsung, dekat dengan ada namanya Ramayana di daerah Panam itu, tidak jauh dari pesantren Babus Salam. Jadi kalau kita dari sini dari Soekarno Hatta masuk nanti arah Panam di Pasar Pagi, itu dekat sebelah kanan, nggak jauh dari Pasar Pagi Areka itu. Terima kasih. Acaranya besok setelah asar jam 4. Jadi asar di sana atau masjid terdekat langsung ke sana. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.